Shalom Aleichem, hari ini saya diingatkan oleh Ruach HaKodesh tentang bait suci. Ya, di dalam Matius 24, perikopnya ini adalah perkataan Yeshua HaMashiach tentang bait suci. Yeshua berkata bait suci akan diruntuhkan. Dan setelah keluar, Yeshua berjalan dari bait suci dan murid-muridnya menghampiri untuk menunjukkan bangunan bait suci kepadanya. Namun Yeshua berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu melihat semuanya ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali di sini tidak akan dibiarkan batu di atas batu yang sekali tidak akan diruntuhkan." Apa maksud Yeshua dengan perkataan ini ya? Bahwa bangunan Salomo itu, bait suci yang dibangun itu, saudara, itu megahnya bukan main dan luar biasa. Anda bisa melihat kisahnya di 1 dan 2 Tawarikh tentang pembangunan bait suci. Tetapi kenapa Yeshua berkata tidak satu batu pun akan dibiarkan? Ternyata saudara, Yeshua di sini berkata bait suci itu berkata tentang tubuh manusia. Yeshua mengatakan ini, saudara, bahwa segala sesuatu yang terlihat di muka bumi ini pasti semuanya akan sirna. Saya melihat pola pelayanan Yeshua itu tidak pernah dia membangun physically bangunan bait suci. Tetapi yang dibangun oleh Yeshua HaMashiach adalah physically human being, mankind. Ketika dia membangun manusia, ya, tubuh manusia, tubuh jasmani, tubuh roh, tubuh jiwa seorang manusia, maka dia akan menerima seorang penyakit kusta. Yeshua bisa menerima seorang perempuan yang dilecehkan. Yeshua bisa menerima seorang pemungut cukai. Yeshua bisa menerima koruptor. Yeshua bahkan duduk bersama-sama dengan orang yang notabene-nya itu banyak melakukan kecurangan. Yeshua lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bertemu dengan orang-orang. Dan saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, saya mempelajari bagaimana Yeshua itu hidup. Dia sangat menghargai satu jiwa, dia sangat menghargai manusia. Ya, bahkan Yeshua itu pekerjaannya selalu memberi makan orang banyak. Yeshua tidak pernah membangun bait suci, saudara, secara fisik. Tetapi Yeshua membangun tubuh seseorang, mensupport manusia, mensupport murid-murid supaya berkembang, mensupport para pengikutnya supaya bisa maju. Itu leadership yang dilakukan oleh Yeshua. Berbeda, saudara, jika kita memimpin, ya, itu memimpin secara manusia biasa. Jadi jika seseorang diberikan jabatan, diberikan kedudukan, diberikan harta, diberikan kekayaan, ya, kebanyakan itu dipakai hanya untuk kemuliaan dirinya sendiri, hanya untuk kemuliaan keluarganya, hanya untuk kemuliaan pribadinya, bukan kemuliaan Elohim. Walaupun terkadang banyak jadinya seperti seakan-akan ini untuk kemuliaan Elohim. Ternyata tidak, saudara. Makanya kita harus berhati-hati. Roh Kudus itu berbicara tuh kecil sekali ya di dalam batin. Tetapi melalui ayat ini, saudara, bahwa segala sesuatu yang terlihat itu pasti sirna. Segala sesuatu yang Anda banggakan di muka bumi ini itu pasti
pasti selesai. Segala sesuatu yang terlihat, apakah itu hartamu, kedudukanmu, jabatanmu, itu semuanya sirna ketika bait suci, tubuh kita itu sirna. Artinya apa? Ya, ada yang mengalami maut, ada yang mengalami kematian. Hari-hari ini kita diberikan kesempatan oleh Bapa Yahweh. Yesua dalam Matius 24 berkata, sewaktu dia duduk di atas bukit Zaitun, ya, Yesua itu terangkat dari bukit Zaitun. Perhatikanlah ayat yang keempat, jangan seorang pun menyesatkan kamu. Kenapa saudara? Orang yang mengejar ketenaran itu berbeda dengan pribadi yang mengejar kebenaran. Orang yang masih mengejar panggung itu jauh berbeda dengan orang yang masih mengejar mesbah, membangun mesbah. Jadilah seorang yang peka, melihat gampang saudara, apakah orang ini benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa menerima siapa saja. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu diterima. Sebab banyak orang, ayat yang kelima, akan datang atas namaku dan mengatakan akulah Hamasya, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan karena seharusnya semuanya itu terjadi, tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Kita lompat. Ayat yang ke-10. Pada waktu itu banyak orang akan tersandung dan mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain dan membenci seorang terhadap yang lain. Kita sedang berada di akhir daripada akhir zaman. Orang akan banyak saling mengkhianati. Demi apa? Demi hal-hal yang terlihat. Ya, demi hal-hal yang terlihat, saudara. Mau itu panggung, mau itu harta, mau itu tenar. Ya, mau itu untuk kenyamanannya sendiri. Dan ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Seakan-akan memberikan jalan, seakan-akan dia memberikan solusi. Ternyata saudara, dari mulut-mulut yang lemah lembut itu semanis lidah ular. Jadi hati-hati saudara dengan orang-orang bermulut manis. Karena nanti suatu saat Anda akan bisa digigit. Anda bisa dimanfaatkan. Elohim itu selalu menyelidiki hati. Kitab Mizmor berkata, Bapa Yahweh akan turun menghakimi bumi, menghakimi dunia dengan ketulusannya. Dan karena berlipat gandanya kedurhakaan, maka kasih ke banyak orang akan dingin. Durhaka itu apa? Tidak mengingat perbuatan baik orang. Durhaka itu tidak mau berbalas budi. Durhaka itu sifatnya apa? Mau meninggalkan ya tinggalkan saja. Kejar kenyamananmu. Orang durhaka tidak akan bisa bertahan. Tidak memiliki kemampuan untuk bertahan. Orang durhaka itu biasanya apa? Seperti bajing loncat. Gak suka tinggalkan, gak suka pergi. Tidak punya daya tahan. Dan hati-hati sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Kamu harus cek siapa yang datang ke tempatmu. Ya. Kenapa? Karena orang bisa datang dengan motivasi, niat hati yang berbeda.
Dan siapa, ayat 13, dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia pasti diselamatkan. Orang yang bertahan, saudara, yang diselamatkan. Kalau orang tidak bisa bertahan, tidak mempunyai ya kehidupan yang mampu bertahan, tidak diselamatkan. Orang yang mampu bertahan itu bagaimanapun keadaannya, dia tetap baik, mengikatkan diri, terikat ya dengan kebenaran. Dan Injil kerajaannya akan diberitakan sesungguhnya ya ke seluruh dunia. Dan kemudian akan datang kesudahannya. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, pastikan kita setia. Karena waktu-waktu ini semakin dipersingkat. Ya. Waktu-waktu ini akan dipersingkat. Dan Anda sudah melihat bahwa pengetahuan ruah daat yang diberikan kepada pengajar-pengajar untuk mengecek masalah waktu. Tapi ingat, ya, ayat yang ke-22, dan sekiranya hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. 24, sebab Hamasya palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan. Mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban sehingga menyesatkan, bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Hati-hati orang yang sudah dipilih masuk kepada kekudusan nama Bapa Yahweh, kekudusan Torah, kekudusan Syabat, kekudusan hari-hari rayanya. Jangan hanya terpaku kepada hasil. Ya, jangan terpaku kepada yang memberikan mujizat. Ya, ada keajaiban. Kenapa? Karena bisa keluar dari koridor itu. Anda bisa keluar. Saudara, pastikan engkau bertanya terus kepada Roh Kudus. Ini benar gak? Yang saya lakukan ini benar gak? Pilihan yang saya buat ini benar gak? Saudara, waktu ini semakin singkat. Hari-hari ini orang banyak mengalami kematian-kematian. Terlebih lagi mati pada masa muda. Ayo, ketika diberitakan nama Elohim, nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang benar, ya, itulah yang benar. Jangan selalu berkata, oh itu sama. Tidak sama, saudara. Spiritnya itu berbeda, roh itu berbeda. Ya, ketika mulut kita mengatakan yang salah, maka hasilnya, dampaknya akan salah. Sebab ayat yang ke-27, sebab sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Sebab di mana saja ada bangkai, di sana ada burung nazar terkumpul. Oh saudara yang dikasihi oleh Elohim, ingat, hanya yang mampu bertahan yang diselamatkan. Hanya orang yang setia yang diselamatkan. Amin. Akhir zaman sudah dekat. Dan semua yang kita banggakan selama ini, karir kita, pencapaian-pencapaian kita, ya, harta kita, ataupun kalau engkau ada hutang-utang, kita ada hutang, semuanya tinggal. Karena bumi dan langit itu suatu hal yang sangat berbeda. Dari langit turun air untuk membasahi haaretz, bumi. Artinya apa? Itu dua hal yang sangat berbeda antara kehidupan ruah, spirit, dan kehidupan jasmani. Jadi bumi ini berbicara kehidupan jasmani, Shamaim, langit itu berbicara kehidupan roh.
Dan kita di bumi ini tidak selamanya. Kita di bumi ini sifatnya menumpang. Jadi kita tidak selamanya di muka bumi ini. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati.